anak-anak, kita belajar lagi pada hari keempat dari tema udara bersih bagi kesehatan. Kita sampai pada subtema 1, sistem pernapasan manusia. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ pernapasan. Yang diutamakan hari ini kita akan menentukan arti kata yang terdapat dalam teks bacaan mengantar ibu ke klinik pengobatan. Ibu ke klinik pengobatan karena ibu sakit gangguan pernapasan karena rumahnya sedang direnovasi. Akhirnya ibu menjadi sakit, maka Melati mengantarnya ke klinik pengobatan. Nanti kita baca di sana dalam teks itu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar itu dengan tujuan diharapkan nanti kalian bisa menyanyikan lagu Cinta untuk Mama. Kalian menyanyikan lagu Cinta untuk Mama di depan mama papa ya, di depan anggota keluarga kalian. Kita nyanyikan, nanti Ibu akan pandu nyanyikan dulu bersama-sama. Lalu yang kedua, kita akan menentukan arti kata sulit yang ditemukan dalam teks bacaan. Nanti Ibu ajarin dulu kata-kata sulitnya apa saja. Anak-anak bisa mencarinya. Lalu kalian nanti juga akan menggambar logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 dengan motif batik. Ada contohnya Ibu siapkan nanti ya. Nah, yang pertama kita akan menyanyikan lagu untuk Mama. Kita nyanyi bersama-sama ya. Apa yang ku berikan untuk Mama, untuk Mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk Mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Walau tak dapat selalu kuungkapkan kata cintaku untuk Mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu Mama. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Nah, anak-anak, nanti kalian coba menyanyikan, yang lihat di halaman 40, nyanyi di depan mama-mama kalian ya, mama papa, adik kakak, nyanyikan. Boleh divideokan loh ya ketika kalian menyanyi. Nah, sekarang kita akan baca teks tentang Melati yang mengantar mamanya, mengantar ibunya Bu Ratih ke rumah sakit, ke klinik pengobatan karena dia terganggu sakit organ pernapasannya. Nah, Ibu akan coba bacakan kepada kalian. Rumah Melati, judulnya mengantar ibu ke klinik pengobatan. Rumah Melati sedang direnovasi. Plafon sudah rusak sehingga perlu diganti.
Pintu dapur dan kolam ikan juga perlu diperbaiki. Keadaan rumah menjadi sedikit berantakan. Semua anggota keluarga bekerja sama membereskan alat rumah tangga supaya tidak mengganggu tukang bekerja. Tempat tidur dan meja makan ditutup menggunakan kain atau plastik lebar supaya tidak terkena debu. Meja dan kursi disusun sehingga tidak mengganggu tukang yang memperbaiki plafon. Bu Ratih tidak hanya membereskan perabotan, tetapi juga menyiapkan makan untuk keluarga dan tukang yang sedang bekerja. Karena kelelahan dan adanya debu yang berterbangan, Bu Ratih sakit. Sore hari Melati mengantar ibunya ke klinik pengobatan di dekat rumahnya. Bu Ratih mengalami influenza berat. Badan Bu Ratih menggigil, suaranya parau, dan kepalanya pening. Keadaan di klinik pengobatan sore itu cukup ramai karena banyak orang yang berobat. Melati harus mengantre saat mendaftarkan ibunya. Setelah mendapat nomor antrean untuk masuk ruang pemeriksaan, Melati dan ibunya menunggu di ruang tunggu sambil menunggu giliran. Melati berjalan-jalan berkeliling ruang tunggu sambil melihat gambar-gambar berbagai penyakit dan penyebabnya. Langkah Melati terhenti ketika ia melihat gambar penyakit yang menyerang alat pernafasan. Melati melihat sebuah gambar persis seperti yang diperlihatkan gurunya di sekolah. Melati mengamati dan membaca keterangan dari gambar tersebut. Rupanya Melati mengamati penyakit kanker paru-paru yang disebabkan oleh rokok. Melati teringat kalau ayahnya sering merokok. Ia berjanji dalam hatinya, nanti setelah pulang dari klinik akan berbicara kepada ayahnya tentang bahaya merokok. Ketika sedang merenung, Melati mendengar seorang perawat memanggil nama ibunya untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Melati segera menghampiri ibunya dan menuntunnya memasuki ruang pemeriksaan. Bu dokter kemudian memeriksa keadaan Bu Ratih. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Bu dokter memberitahu keadaan Bu Ratih. Bahwa Bu Ratih mengalami gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza. Bu dokter kemudian menuliskan resep obat yang harus dibeli. Setelah mendapat resep dari dokter, Melati dan ibunya keluar dari ruang pemeriksaan. Tak lupa Melati dan ibunya mengucapkan terima kasih kepada Bu dokter. Melati dan ibunya menuju ke bagian apotek untuk membeli obat. Resep diberikan kepada apoteker dan mereka menunggu beberapa saat di ruang tunggu. Tak lama kemudian, apoteker memanggil nama Bu Ratih. Melati segera menghampiri apoteker tersebut dan membayar obat untuk ibunya. Setelah mendapatkan obat, mereka pun pulang. Nah, itu yang terdapat dalam teks bacaannya anak-anak. Selanjutnya kita akan lihat beberapa kata yang akan kita cari arti katanya. Di sini Ibu hanya siapkan 10 kata yang akan kalian cari arti katanya. Ibu sudah siapkan arti kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disingkat KBBI. Kalian nanti dapat mencari arti kata sesuai KBBI di Google, bisa langsung. Nanti Ibu akan siapkan kata-kata yang harus dicari. Tetapi Ibu akan ajarkan dulu apa arti kata yang ada dalam bacaan tadi. Nah, ini Ibu balik anak-anak nomor urutnya. Pertamanya nomor 5. Tapi Ibu akan baca dari nomor 1 ya. Nomor 1, kata antre. Ketika Melati mengantar ibunya harus antre dulu, mengantre dipanggil. Antri arti katanya adalah berdiri berderet-deret, memanjang, menunggu mendapat giliran. Nah, Melati pergi ke klinik. Apa itu klinik? Klinik itu arti katanya bagian dari rumah sakit atau lembaga kesehatan tempat orang berobat. Lalu apotek arti katanya toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis, barang-barang untuk kesehatan. Lalu yang keempat adalah apoteker. Apoteker itu adalah ahli dalam ilmu obat-obatan. Maka
resep yang kita berikan kepada apoteker, walaupun kita tidak bisa membaca, apoteker bisa mengerti obat apa yang diperlukan oleh Ibu Melati. Yang kelima adalah renovasi. Renovasi arti katanya pembangunan ulang atau perbaikan. Rumah Melati sudah rusak, maka plafonnya perlu diperbaiki. Itu namanya renovasi. Jadi rumahnya tidak dibongkar, hanya sebagian saja. Lalu plafon, apa itu plafon? Plafon itu adalah langit-langit rumah. Kalau di halaman kita bisa melihat langit yang tinggi, tidak tercapai, cuma sebagai batasan pandangan mata. Kalau di rumah ada plafon, plafon itu batasan pandangan kita, langit-langit dalam rumah. Jadi langit bukan langit sesungguhnya, tapi langitnya rumah. Perabot itu adalah barang-barang perlengkapan. Nah, kalau barang-barang perlengkapan ini seperti perabot rumah tangga, perabot dapur berarti barang-barang dapur, perabot rumah tangga berarti kursi, lemari, tempat tidur itu. Lalu parau sama dengan suaranya serak. Nah, anak-anak nanti kalau memasuki kelas 6, anak laki-laki akan memiliki suara serak karena perubahan pertumbuhan. Lalu pening itu sakit kepala. Maka kalau kalian bilang aku pening, jangan megang dagu, aku pening, atau pegang dada, aku pening. Karena yang pening itu adalah kepala, pening, pusing kepala. Nah, arti kata menghampiri adalah mendekati. Nah, menghampiri itu artinya mendekati. Nah, itu anak-anak. Nanti kita akan cari kata-kata ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terdapat pada Google. Kalian tinggal buka di sana arti katanya mana. Nanti Ibu kasih kata-kata yang harus dicari arti katanya ya anak-anak ya. Nah, setelah mencari arti kata, kita juga akan menggambar dekoratif. Kemarin kita sudah belajar motif batik, itu termasuk gambar dekoratif. Motif batik itu adalah yang ada contohnya, kemarin Ibu kasih contoh. Ada kawung pici, ada mega mendung, sidomukti, teruntum. Nah, kebetulan nanti hari Senin kita merayakan 75 tahun kemerdekaan. Maka kita akan membuat gambar tentang 75 tahun kemerdekaan. Nah, kalau bisa anak-anak nanti dibuat menjadi bendera, seakan-akan seperti bendera gitu ya anak-anak ya, untuk menyanyi lagu Hari Merdeka. Ya, jadi dibuatnya di kertas HVS, terus dibuat motif seperti contoh Ibu, terus dikasih lidi atau sedotan supaya benderanya bisa dipegang. Nanti kalian buat ya. Nanti untuk tugas berikutnya yang kalian akan menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama keluarga. Nah, itu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Yang terakhir kita akan refleksi. Nah, jangan lupa anak-anak selalu refleksi. Di sini Ibu udah kasih contoh. Kalian tinggal melanjutkan. Misalnya yang pertama, saya bersyukur karena dapat menentukan arti kata sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat menjadi KBBI. Yang saya bersyukur karena titik-titik, kalian yang syukuri apa? Ditulis di situ. Syukurin akan bersyukurnya karena apa? Lalu yang ketiga, saya menyesal karena kurang semangat dalam mencari arti kata. Ada yang males-malesan, gak segera mencari arti katanya apa. Lalu yang berikutnya, saya menyesal karena apa? Kamu menyesal karena apa di situ? Lalu berikutnya, saya akan selalu semangat belajar dari rumah, melaksanakan kegiatan sesuai agenda yang Bu Restu berikan, ya. Rencana selanjutnya kamu akan apa? Tuliskan di refleksi. Isi terus ya refleksinya ya. Ada di bagian refleksi di classroom paling bawah. Langsung diisi. Anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, selamat melaksanakan semua tugas-tugas. Selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.